Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Muharram 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 November 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Hisnul Muslim. Kita masih berada di Adhkarus Sabah wal Masa, zikir pagi dan zikir sore, yaitu zikir pagi dan sore yang nomor ke-8. Kalau nomor lengkapnya nomor 82. Yang lalu sudah kita bahas zikir tersebut. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Dibaca 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore. Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar, termasuk juga korelasi antara kekafiran dengan kefakiran. Dan kita masih akan membahas doa ini, yaitu Allahumma in wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa azab kubur ada. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dan ini sudah merupakan akidah yang baku, yang wajib diimani oleh setiap muslim berdasarkan riwayat-riwayat yang sangat banyak dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga doa-doa yang memerintahkan kita berlindung dari azab kubur. Nah, berarti ada kan? Kalau enggak ada, buat apa kita berlindung? Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas sebuah hadis yang cukup panjang dan di dalamnya mengandung nasihat yang amat sangat mendalam. Yang hadis ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini sanadnya adalah sahih. Rawinya dari kalangan muhadditsin amat sangat banyak. Di antara perawinya dari kalangan ahli hadis adalah Al-Imam Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tayalisi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Sanadnya adalah sahih. Saya akan ceritakan langsung hadisnya, karena kalau dibaca nanti waktunya tidak cukup. Kalau ada yang perlu dibaca, saya baca. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya pada saat itu para sahabat bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengubur jenazah
dari salah seorang penduduk Madinah, orang Ansor. Ketika sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Lalu Rasulullah Muhammad SAW duduk menghadap kiblat, ya, di sebuah tempat yang kosong tentu saja, karena tidak boleh duduk di atas kuburan. Beliau duduk menghadap kiblat. Para sahabat duduk di sekeliling beliau dengan khusyuk, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Dan di tangan Rasulullah Muhammad SAW ada kayu. Beliau mencongkel tanah sambil melihat ke langit, melihat ke bumi, mengangkat pandangannya, merendahkan pandangannya. Sebanyak 3 kali beliau lakukan itu. Kemudian beliau mengatakan, Ista'idhu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Itu diucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. Diucapkan oleh beliau 3 kali. Lalu beliau bercerita perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir atau fajir. Seorang mukmin ketika dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, yang turun kepadanya adalah malaikat-malaikat dari langit yang wajah mereka putih-putih, seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Ini orang yang beriman. Ketika sakaratul maut, yang datang malaikat, wajahnya cakep-cakep, menyenangkan, putih-putih, bersinar seperti matahari. Jadi ini gambaran malaikatnya itu menyenangkan. Kalau kita ketemu orang yang wajahnya menyenangkan, kan kita juga senang. Dan para malaikat itu membawa kain kafan dari syurga sekaligus parfum dari syurga. Lalu para malaikat itu duduk di sekeliling calon mayit itu sejauh mata memandang. Ini gambaran malaikatnya sangat banyak. Jadi orang beriman yang mau mati itu lihat kemana saja, yang tampak adalah malaikat. Malaikat yang menyenangkan. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut, malaikat maut. Jadi di dalam hadits-hadits yang sahih di dalam Al-Quran disebutkan malakul maut, malaikat maut alaihi salam. Datang malaikat maut duduk di samping kepala calon mayit ini yang beriman ini. Sambil malaikat maut mengatakan, Ayyatuhan nafsut tayyibah, Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Masya Allah, ya, kita berharap seperti ini. Ketika mau meninggal dunia, malaikat mengatakan begini, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ruhnya keluar dengan lembut dan digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti air yang menetes dari tempat air, ya, lembut keluar ruh itu. Ketika rohnya sudah keluar, maka semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di langit menyolati dia, disolati, didoakan. Masya Allah, ya, malaikat langit semuanya, malaikat antara langit dan bumi menyolatinya dan mendoakannya. Demikian pula pintu-pintu langit dibuka semuanya
Ada 7 lapis langit, pintunya dibuka semuanya. Semua penjaga pintu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ruh ini lewat melalui pintu saya. Mudah-mudahan ruh ini lewat melalui pintu saya. Lalu ruhnya dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga tersebut dan diberi parfum dari surga tersebut, sehingga keluar dari ruh itu bau yang amat sangat wangi, melebihi bau yang paling wangi yang ada di muka bumi. Masya Allah. Jadi ruhnya wangi, luar biasa wanginya. Lalu ruhnya dibawa naik, ya, ke atas. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, ma hadzal ruhut thayyib? Ini ruhnya siapa ini yang wangi ini? Oh, ini rohnya siapa ini? Wangi rohnya ini. Masya Allah. Yang membawanya mengatakan fulan bin fulan. Ini rohnya si fulan bin fulan, namanya dia dan namanya bapaknya. Sambil disebutkan kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Fulan bin fulan yang hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan makhluk juga baik. Kebaikan-kebaikannya disebutkan. Sampai di langit dunia, yang membawanya minta dibukakan, langsung dibuka, ya. Karena memang semenjak awal sudah terbuka dan siap untuk menerima lewatnya ruh ini. Masuk langit dunia. Malaikat yang berada di langit dunia menyertai sampai langit yang kedua. Kemudian masuk langit yang kedua, malaikat langit kedua menyertai sampai langit yang ketiga, terus seperti itu sampai langit yang ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan amal hambaku itu di illiyin, yaitu catatan amalnya ahli syurga. Nah, ini calon ahli syurga ini. Tulis catatan amalnya di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Catatan amalnya ahlul jannah. Lalu ditulis catatan amalnya di illiyin dan Allah mengatakan, kembalikan lagi dia ke bumi, karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah. Ya, kembali ke bumi. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ketika jenazahnya dibawa ke kuburan, ditandu. Kalau jenazah ini orang yang beriman, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Kepingin cepat dia, karena dia tahu bakal menerima rapot yang bagus, nilainya baik. Sampailah di kuburan. Ya, masuk di kuburan, sudah dibuka ikatan-ikatan di kain kafannya, ditutup telisik, ditimbunkan tanah. Sendirian di sana. Semuanya pulang, keluarganya pulang, temannya pulang, hartanya pulang, apapun yang dia miliki pulang. Yang menyertai dia cuman satu amalannya. Dan dia mendengarkan suara alas kaki orang-orang yang menguburkannya ketika mereka pulang. Artinya dia dengar, dia itu hidup. Jadi orang mati itu enggak mati, hidup. Cuman kehidupannya berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Lalu datang kepadanya 2 malaikat yang membentak dengan bentakan yang sangat keras. Yang disebutkan di dalam hadis yang lain, 2 malaikat itu adalah Munkar dan Nakir alaihimassalam. Dia didudukkan. Ini arwahnya ya. Cuman dampaknya sampai kepada jasadnya. Orang mati mirip dengan orang tidur. Yang mimpi itu adalah arwahnya. Tapi dampaknya sampai kepada jasadnya. Sehingga kalau mimpi baik, bangunnya itu senang. Kalau mimpi buruk, bangunnya itu ya terbawa, bersedih, susah.
Dia didudukkan oleh dua malaikat itu dan malaikat itu mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia dengan mudah menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dua malaikat bertanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dia menjawab dengan mudah, dinil Islam, agamaku Islam. Malaikat yang bertanya itu mengatakan lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Atau dalam redaksi yang lainnya, man nabiyyuk, siapa nabimu? Dia menjawab, huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua malaikat bertanya lagi, wa ma amaluk, apa amalmu dulu ketika di dunia? Dia menjawab, amalku adalah membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Lalu oleh malaikat dibentak lagi sambil mengatakan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Inilah fitnah kubur yang terakhir terjadi kepada orang yang beriman. Dia dengan mudah menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah merupakan bukti dari firman Allah di surat Ibrahim ayat nomor 27, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang beriman oleh Allah diberikan ketetapan, jawabnya itu gampang di dunia dan di akhirat, karena jawabannya bukan hafalan. Kalau hafalan ya alangkah mudahnya, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya bukan hafalan. Iman apa enggak? Dibuktikan apa tidak? Lalu ada penyeru dari langit yang berseru, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah walbasuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Penyeru dari langit itu berseru, hambaku benar, berilah dia hamparan permadani dari syurga, berilah dia pakaian dari syurga, dan bukakan untuknya pintu menuju syurga. Subhanallah. Maka sekarang kuburannya berubah menjadi raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman syurga. Kuburannya terang benderang, kuburannya wangi, kuburannya luas seluas-luasnya sejauh mata memandang. Ada taman syurga sudah. Jadi bukan kuburan yang kita lihat itu ya, ini sudah alam kubur, namanya alam barzakh. Kemudian datang kepadanya satu orang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Lalu dia bertanya, woi, kabar gembira, kabar gembira. Atau ya orang yang yang bagus tadi mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang membuat kamu senang. Kabar gembira kamu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira kamu mendapatkan syurga yang penuh dengan kenikmatan yang terus menerus. Inilah hari yang dahulu dijanjikan untukmu. Ini yang dulu dijanjikan oleh para nabi, para rasul, ya ini sekarang ini. Lalu orang beriman tadi bertanya, siapa anda? Siapa anda? Semoga Allah memberi kabar gembira kepada anda dengan kebaikan. Siapa anda? Wajah anda mendatangkan kebaikan. Siapa kamu ini? Lalu yang datang tadi mengatakan, aku adalah amal solehmu. Aku amal solehmu karena kamu dulu di dunia kamu bersegera dalam ketaatan kepada Allah. Kamu lambat kalau maksiat kepada Allah, maka Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Nah, dia amal solehnya yang menemani dia di alam kubur. Masya Allah, ditemani oleh orang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, kemudian juga baunya wangi, dan kalau ngomong menyenangkan. Jadi nggak kesepian di kuburan, ada temannya, teman yang menyenangkan.
Kemudian setelah itu dibukakan untuk dia pintu surga dan pintu neraka. Lalu dikatakan tentang neraka, ini tempatmu. Ini tempatmu neraka ini. Kalau kamu maksiat kepada Allah. Kemudian oleh Allah diganti ini, surga ini diganti. Karena kamu taat diganti ini. Ini kan menyenangkan kan? Jadi pertama diberitahu neraka dulu, ini neraka tempatmu. Kalau kau maksiat, wah takut kan? Oleh Allah diganti ini surga. Betapa senangnya dia. Karena kamu taat maka diganti oleh Allah dengan surga. Begitu dia melihat surga dia berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah cepatkan kiamat, ya Allah cepatkan kiamat. Aku ingin segera masuk surga, kumpul dengan keluargaku dan hartaku semuanya di surga. Jadi kepingin segera kiamat supaya masuk surga, kumpul dengan keluarganya di surga. Lalu dikatakan kepadanya, uskun, kamu tinggal di sini dulu. Ini kisah perjalanan orang yang beriman. Jadi ceritanya sekarang alam kuburnya menjadi taman surga, senang terus. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Allahumma amin. Allahumma ij'alna minhum. Lalu kebalikannya, Islam itu agama yang adil. Metode Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah seimbang. Kalau cerita surga, mesti cerita neraka. Kalau cerita neraka, mesti cerita surga, supaya seimbang. Kalau cerita surga saja, nanti kita sembrono. Kalau cerita neraka saja, nanti kita putus asa. Supaya seimbang antara al-khauf war-raja, antara takut dan harapan. Berikutnya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir. Kalau kafir itu ya kafir ya, non muslim. Kalau fajir itu orang yang bergelimang dalam dosa. Boleh jadi dia orang Islam tapi bergelimang di dalam dosa dan mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, yang turun kepadanya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar lagi keras-keras. Malaikatun ghiladun syidadun. Malaikat yang kasar-kasar lagi keras-keras. Sudul wujuh, wajahnya hitam-hitam. Bayangkan ya, kalau kita ketemu orang yang menyeramkan di sebuah lorong yang sepi, bagaimana sikap kita? Takut bukan main. Takut tentu bukan main. Nah, ini lebih dari itu. Malaikat yang kasar-kasar, keras-keras, wajahnya hitam-hitam, membawa kain yang kasar dari neraka. Dan malaikat jumlahnya banyak, sejauh mata dia memandang, yang dipandang adalah malaikat semuanya. Mau lihat kanan, kiri, depan, belakang, semuanya malaikat yang menyeramkan semuanya. Wah, nggak bisa bayangkan kita kayak apa. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya sambil mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dari Allah dan kemarahannya. Wah, dibentak. Hai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah dan kemarahan Allah. Ayo keluar, Allah murka kepadamu, Allah marah kepadamu. Ternyata ruhnya menyebar ke seluruh tubuh, nggak mau keluar. Ruhnya menyebar ke seluruh tubuh, nggak mau keluar. Lalu oleh malaikat ditarik dengan paksa ruhnya itu, sehingga otot-ototnya dan urat-uratnya putus, ditarik dengan paksa. Begitu rohnya keluar, dia dilaknat, dikutuk oleh semua malaikat yang berada di antara langit dan bumi, dan semua malaikat yang di langit dikutuk. Terkutuklah kau, terkutuklah kau, kau terlaknat. Subhanallah. Kemudian pintu-pintu langit semuanya ditutup. Tidak ada satupun daripada penjaga pintu langit melainkan berdoa kepada Allah agar supaya roh itu tidak lewat melalui pintunya.
Ya Allah, jangan sampai roh ini lewat pintu saya tidak mau ya Allah. Lalu dimasukkan ke dalam kain yang kasar dari neraka tadi, dan keluarlah daripadanya bau yang amat sangat busuk, melebihi bau busuk yang ada di muka bumi. Kemudian ruhnya dibawa naik langit. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, "Ma hadzal ruhul khabith?" Ini rohnya siapa ini, roh yang busuk ini? Roh baunya tidak enak, rohnya siapa ini? Yang membawanya mengatakan fulan bin fulan, rohnya si fulan bin fulan. Disebutkan kejelekannya, hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan makhluk juga tidak baik. Sampai ke langit dunia, yang membawanya minta dibukakan, ternyata tidak dibuka, ditutup. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat nomor 40. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibuka untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak masuk ke dalam surga sehingga ada onta yang bisa masuk lubang jarum. Enggak dibuka. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla. Tulislah catatan amalnya di sijjin, di bumi yang paling bawah, catatan amalnya ahli neraka. Ya. Lalu Allah mengatakan, kembalikan dia ke bumi lagi, karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah. Lalu ruhnya dilempar, ya, dilempar dari langit, dilempar gitu aja. Lalu Rasulullah Muhammad SAW membaca surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah wa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia terjatuh dari langit, disambar oleh burung atau ditiup oleh angin sehingga dia pergi ke tempat yang jauh, ruhnya dilempar. Lalu ruhnya sekarang kembali ke badannya, atau ketika ditandu dulu ya, di dalam hadis yang lainnya ketika dibawa ke kuburan. Karena ini orang jahat, dia mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha, aduhai celaka, celaka, kalian mau bawa saya kemana, kalian mau bawa saya kemana. Takut ya. Di kuburan dia masuk, ditimbun. Kemarin di rumah yang besar, mewah, semuanya ditinggal. Ya, yang dibawa cuman kain kafan, ditutup, semuanya pulang. Dan dia mendengar suara sandal mereka ketika mereka pulang. Lalu datang kepadanya dua malaikat yang membentak dengan bentakan yang sangat keras, malaikat Munkar dan Nakir alaihimassalam. Malaikat itu mendudukkan dia dan mengatakan kepada dia, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia menjawab, la adri, aduh, saya tidak tahu. Dia ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dia menjawab, la adri, aduh, saya tidak tahu. Lalu dia ditanya lagi, fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa yang diutus kepadamu? Siapa nabimu? Ternyata dia enggak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada dia, Muhammad, namanya itu Muhammad. Kemudian dia mengatakan, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna dzak, aduh, saya tidak tahu, cuman saya dengar saja orang bilang gitu. Lalu dikatakan kepadanya, la daraita wa la talauta, kamu tidak tahu dan tidak mau belajar. Lalu ada penyeru dari langit yang berseru mengatakan, an kadzab, dia bohong, dia bohong. Fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, berilah dia hamparan dari neraka dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Lalu sekarang kuburannya berubah menjadi hufrah min hufarin
niron, lubang di antara lubang-lubang neraka, panasnya neraka, racunnya neraka, sampai di kuburannya, dan kuburannya menyempit hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya patah. Tulang rusuknya patah. Kemudian datang kepadanya satu orang yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk, sambil mengatakan, kabar gembira buat kamu, kamu bakal dapat kesusahan. Ini adalah hari yang dijanjikan untuk kamu. Lalu orang yang mati tadi balik tanya, ya, siapa kamu? Semoga Allah memberikan kepadamu kabar gembira dengan keburukan juga. Siapa kamu? Masih bisa marah dia. Ya. Wajahmu mendatangkan keburukan. Lalu orang itu jawab, aku adalah amal burukmu. Karena kamu dulu kalau taat kepada Allah lambat, kalau maksiat cepat, maka kamu dibalas oleh Allah dengan keburukan. Kemudian datang kepadanya malaikat yang mempunyai 3 sifat, ya, buta, tuli, bisu. Diterangkan oleh para ulama, buta nggak mau lihat, dia mau model apa nggak dilihat. Tuli nggak mau dengar, mau teriak kayak apa nggak didengar. Bisu nggak banyak bicara, nyiksa aja tugasnya. Membawa mirzabah min hadid, batang besi, lalu dipukulkan ke gunung, langsung gunung berubah menjadi pasir. Subhanallah, fayadribuhu darbatan fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai' illa tsaqalain. Dipukulkan ke orang ini dengan sekali pukulan, lalu dia teriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk, mendengar teriakannya kecuali ats-tsaqalain, manusia dan jin yang enggak dengar, ya. Alhamdulillah kita enggak dengar. Kalau kita dengar bagaimana? Tiap hari dengar orang teriak-teriak. Kemudian dibukakan untuk dia pintu neraka dan disiapkan hamparan dari neraka. Dia takut, lalu dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah, jangan kiamat, ya Allah, jangan kiamat. Jadi dia takut dengan kiamat. Dia lebih memilih azab di kuburan daripada azab di neraka. Allahu Akbar. Ini hadis yang amat sangat agung, dan ini penuh dengan pelajaran, penuh dengan renungan. Sebenarnya saya juga ingin bahas tentang bagaimana caranya supaya kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Penting sekali. Karena itu kami punya majelis ta'lim yang kami beri nama Majelis Ta'lim dan Dakwah Husnul Khotimah. Upaya meraih husnul khotimah dengan meniti jejak salaful ummah. Harapannya kita nanti kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ini ada pembahasan yang agak panjang sebenarnya, husnul khotimah, su'ul khotimah, sebab-sebabnya, tanda-tandanya, cerita-ceritanya, ya. Mungkin pada pekan berikutnya aja ya. Wallahu alam, itu dulu aja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Masih ada waktu beberapa menit. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari JTV. Jadi insyaallah nanti ada pemberitahuan berikutnya kapan pengajian ini disetel di JTV. Biasanya Jumat ya. Ustadz, apakah jika orang tersebut meninggal dalam keadaan ketakutan atau dalam kebahagiaan, tersenyum merupakan tanda-tanda dia mendapat neraka atau surga? Dan bolehkah kuburan orang non-muslim dicampur dengan kuburan orang muslim? Nah, ini penting sekali pembahasannya ya. Kita jangan tertipu oleh fenomena. Biasanya kalau orang mati yang ngubur banyak, wih Masya Allah, sing ngubur wakeh, Masya Allah. Seakan-akan dia ini adalah ahlul jannah, ya. Padahal banyak orang-orang tersesat yang ngubur juga wakeh.
Jadi bukan ukuran. Orang kafir pun juga kadang yang ngubur wake. Jadi bukan ukuran itu. Jangan sampai nanti yang ngubur titik berarti wong elek iki sing ngubur mek titik. Enggak, itu rekayasa bisa. Itu masalah opini juga bisa. Orang yang banyak kenalannya, yang banyak relasinya, ya. Ya kalau mati yang ngubur banyak, apalagi orang kaya yang mati. Coba yang mati orang miskin nggak punya apa-apa, ya nggak ada yang ngubur. Apa mau ngubur dia miskin? Ya. Jadi bukan ukuran itu ya. Demikian pula masalah mati tersenyum, ketakutan juga bukan ukuran. Cuman kalau ada orang di medan perang mati tersenyum, ya alhamdulillah. Tapi bukan ukuran mati senyum, mati cemberut, bukan ukuran itu. Kita sering tertipu oleh fenomena. Waduh, mati ning guyu rek ndelok apa iki ya. Itu bisa direkayasa. Tokoh-tokoh yang memandikan jenazah bisa ngatur nanti ketika dimandikan diatur cek guyu titik ya apa, cek mesem, cek wong delok cek ketok enak ngono lho rek. Ojo cemberut. Iso direkayasa kabeh iku. Sing penting amalan awake dhewe jangan terpengaruh oleh fenomena yang tampak di luar. Kate guyu, kate metotok, bukan ukuran itu. Yang tahu itu Allah. Dia ahlul jannah atau ahlun nar adalah Allah. Dia ahlus sa'adah atau ahlu asyaqawah, orang bahagia atau sengsara adalah Allah. Kemudian kuburan orang non muslim dicampur muslim nggak boleh ya, disendirikan. Karena itu pemakaman umum itu nggak benar. Yang benar itu taman pemakaman muslim. Campur nggak boleh. Campur nggak boleh. Ya, saya pilih yang sesuai dengan materi. Kenapa mayit sebelum ditutup tanah tali kafannya dibuka? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa bisa melihat walaupun talinya tidak dibuka. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ini karena ada riwayat dari salafus saleh. Ada riwayat dari salafus saleh bahwa talinya itu dibuka. Ya kita ngikuti aja. Karena para salafus saleh melakukan itu tentu dengan pengetahuan dari yang sebelumnya. Sehingga di dalam fatwa-fatwa para ulama mereka mengatakan supaya talinya itu, tali kain kafannya itu dibuka. Tapi tidak tanpa dikasih tanah di pipinya. Kan kadang kita gitu kan, tanahnya dikasih, pipinya dikasih tanah. Enggak. Cuma dibuka aja. Jadi kain talinya dibuka. Kalau nggak dibuka nanti jadi pocongan. Nah itu juga nggak ada seperti itu. Kan kita gitu keyakinannya kan, kalau nggak dibuka jadi pocongan. Ini kalau lupa nggak dibuka ya nggak masalah. Karena memang dalil dari Quran dan Sunnah yang menyuruh buka berarti itu nggak ada. Cuma dari riwayat-riwayat salafus soleh mereka mengatakan begitu. Ya, kita ngikuti salafus soleh karena mereka lebih ngerti daripada kita. Dan ini juga difatwakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang membuka tali itu. Apa benar setiap manusia yang bersyahadat akan mendapat jatah surga meski dia tidak beramal ibadah? Tidak benar. Tidak benar. Karena orang Islam yang tidak sholat walaupun dia satu hari baca syahadat 1000 kali, tapi dia tidak sholat, dia adalah kafir, masuk di neraka khalidan mukhalladan fiha abada, abadal abidin. Tidak sholat. Dalilnya terlalu banyak yang mengatakan orang meninggalkan sholat kalau dia yakin sholat itu wajib, sementara dia males saja nggak kafir. Nah, itu dalilnya lemah seperti rumahnya laba-laba. Yang dibawa itu adalah dalil-dalil yang umum bahwa nanti akan keluar dari surga orang yang punya iman sekecil apapun, tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Itu hadis umum. Ini tentang kemurahannya Allah. Namun ada lagi hadis-hadis yang khusus sehingga yang am perlu dibawa kepada yang khos. Itu kaidah dalam ilmu usul fikih. Dan ada sebuah kitab kecil atau besar bahas masalah ini. Kalau kitab kecil kitabnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang berjudul Hukmu Tarikis Shalah. Kecil ya, lengkap. Kecil tapi lengkap, sudah ada terjemahannya. Kalau mau kitab yang besar ditulis oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Masri.
kurang lebih 500 halaman khusus bahas hukum orang meninggalkan sholat. Adu argumentasi di sana. Kesimpulannya kafir, tidak sholat kafir. Karena jangan gampang-gampang meninggalkan sholat. Dan ini madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Syekhuna mengatakan wahada min hasanati al-Imam Ahmad. Ini termasuk kebaikannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sholat itu prinsip. Jangankan orang meninggalkan sholat, orang sholat saja masih celaka kalau sholatnya tidak benar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Jangankan meninggalkan sholat, orang laki tidak ke masjid tanpa udzur. Kalau zaman sahabat dulu dituduh sebagai orang munafik. Zaman sahabat ini, zaman sahabat Nabi, orang laki tidak ke masjid tanpa udzur syar'i, maka dia adalah dituduh sebagai orang munafik. Jadi kalau ada udzur ya, hujan atau sedang makan karena dia lapar, ya, atau udzur-udzur yang lain yang syar'i, enggak masalah. Jadi syahadat itu ada konsekuensinya, bukan sekedar diucapkan saja. Kalau mengucapkan syahadat ya gampang, semuanya bisa. La ilaha illallah. Ya. Orang-orang Hindu yang ada di mana? Ngadas sana juga mengucapkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, mereka kalau mereka Hindu tapi baca gitu. Mungkin itu dari apa? Leluhur-leluhur dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nama Rasulullah gitu. Iya, orang Hindu padahal itu baca syahadat. Apa ada faedahnya enggak? Ya enggak ada faedahnya. Oh, dia baca enggak paham yang dibaca itu apa. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Konsekuensinya apa? Enggak paham. Iya. Mereka juga baca bismillah. Kalau mau ngangkat apa, mau ngangkat dandang itu, semilah. Iya. Oh, iya. Padahal Hindu mereka. Ya enggak ada faedahnya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham. Lek aku ngucapno iku konsekuensi ini tawangku. Gak oleh ngene, harus ngene. Sehingga mereka tidak mau. Yang jadi masalah adalah orang yang mengucapkan tapi gak paham la ilaha illallah ping 2000, tapi dilanggar terus. Melakukan syirik ini, syirik itu, macam-macam. Seperti itu. Jadi syahadat itu ada konsekuensinya. Orang yang pernah menjadi muslim yang taat tapi di akhir hidupnya syirik atau kafir, masih ada peluang untuk masuk surga. Yang dinilai itu akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dinilai adalah penutupnya. Pertama welek, akhirnya wapi, alhamdulillah husnul khotimah. Pertama wapi, akhirnya welek, naudzubillah suul khotimah. Makanya kita harus selalu hati-hati, waspada terus, hati-hati, karena hati ini berbolak-balik. Di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Berbolak-balik hati ini. Yang paling kita takutkan adalah penutup yang buruk. Ya, jangan sampai kita ini merasa aman, kita enggak aman. Apalagi akhir zaman ada orang pagi beriman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir, menjual agamanya dengan secuil daripada dunia. Naudzubillah. Jadi kita jangan pernah merasa aman. Terus minta doa kepada Allah, terus berusaha, terus hati-hati. Insyaallah nanti kita bahas pekan depan tentang husnul khotimah, suul khotimah, sebab-sebabnya, kemudian juga kisah-kisahnya. Ustadz, di kubur kelak apakah seorang yang berdoa itu benar-benar disiksa jasadnya ataukah hanya ditampakkan sesuatu yang membuatnya tersiksa saja? Syukron. Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siksa dan nikmat kubur itu kepada ruh, kepada ruhnya. Tapi ya dampaknya sampai kepada jasad. Mirip orang tidur itu loh. Ya, kita tidur,
Dalam tidur itu mimpi berada di kebun yang hijau, menyenangkan, masya Allah. Ya, minum air yang segar, lalu kita terjaga bangun. Bagaimana perasaan kita? Aduh, lapo tangire, wae mana? Enak-enak ngono, terasa seneng kan? Seneng bahagia, berbinar-binar. Tapi coba ketika kita tidur, mimpi diantemi wong 40, ya, dikeroyok orang 40, ya, ngelilir langsung. Aduh, rasanya ngeluh kabeh ndas. Itu apa yang mimpi itu apa? Roh kita kan. Cuman dampaknya sampai kepada jasad. Nah, kubur juga gitu. Rohnya sampai kepada jasadnya. Sehingga walaupun jasadnya dibakar, diobong, terus apa namanya? Abunya dibuang ke laut, ditaburkan, ya percuma roe seono. Atau misalnya jasad itu dimakan oleh 100 serigala. Iki makan ya secuil. Jadi badannya dia ada di perutnya 100 serigala. Ya Allah masih bisa membangkitkan, kan rohnya masih ada kan. Jadi rohnya dampaknya kepada jasad. Apakah ada hadits yang mengharuskan azan dan qomat ketika memasukkan jenazah ke liang lahat? Ada haditsnya. Tapi kalau untuk sholat, ya, adzan untuk sholat, qomat untuk sholat. Kalau ini wallahu alam nemu di mana ini? Kalau untuk sholat ada, kalau di kuburan enggak ada. Lah kok lek dek tangi ya apa terus? Hayya 'alas shalah. Tak sembahyang sik wis ora tangi apa. Ustadz, apakah roh yang baik tadi ketika rohnya keluar juga merasakan pedihnya sakaratul maut? Memang di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada rasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lil mauti la sakarat. Kematian ada sekaratnya. Rasulullah juga merasakan. Tapi kita berharap orang beriman diberi oleh Allah keringanan. Ya, demikian. Itu dulu aja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.